Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bab ini merupakan bab paling penting di dalam mempelajari ilmu nahwu. Kalau teman-teman bisa lolos, bisa menghafal bab ini karena memang sifatnya hafalan, maka meskipun belum paham, tapi teman-teman nanti akan mudah memahami bab-bab berikutnya. Karena itu, tolong teman-teman tonton sampai akhir ya. Sampai akhir, perhatikan baik-baik, nanti ada yang perlu dihafal. Nah, kalimatul ismi, satu ada isim mufrad. Teman-teman sudah kenal bentuknya. Nah, dia ada yang marfu. Apa itu marfu? Terofakkan. Ya. Apa yang merofakannya? Ini belum kita bahas. Pokoknya yang terofakkan. Kalau terofakkan, maka tanda rofanya dengan dhammah. Contohnya Zaidun. Kemudian ada juga yang mansub. Yang mansub, apa itu mansub? Ternasobkan. Ya. Nah, kalau ternasobkan, tanda nasobnya dengan fathah. Contohnya Zaidan. Kalau mahfud, tanda khofadnya dengan kasroh. Contohnya Zaidin. Jadi, dhammah, fathah, kasroh. Zaidun, Zaidan, Zaidin. Majzum ada enggak? Enggak ada. Kalimat isim, enggak ada yang jazm. Ya, enggak ada yang jazm. Nanti di fi'il adanya. Yang kedua ismut tathniyah, kalau marfu tanda rofanya dengan alif. Contohnya Zaidani. Kalau mansub tanda nasabnya dengan ya. Contohnya Zaidaini. Kalau mahfud tanda khofatnya dengan ya. Contohnya Zaidaini. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga jam'ul mudzakkari salim, kalau marfu tanda rofanya dengan wawu. Contohnya muslimuna. Kalau mansub tanda nasabnya dengan ya. Contohnya muslimina. Mahfud tanda khofatnya juga dengan ya. Contohnya muslimina. Dan yang keempat jam'ul muannatsis salim, kalau marfu tanda rofanya dengan apa? Dhammah. Contohnya muslimatun. Kalau mansub tanda nasabnya dengan kasrah. Contohnya muslimatin. Kalau mahfud tanda khofatnya dengan kasrah. Contohnya muslimatin. Kemudian jam'ut taksir, marfu tanda rofanya dengan dhammah. Contohnya rijalun. Mansub tanda nasabnya dengan fathah. Contohnya rijalan. Mahfud tanda khofatnya dengan kasroh. Contohnya rijalin. Kemudian al-asma'ul khomsah, isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Sudah kita bahas. Kalau marfu tanda rofanya dengan waw. Huruf waw ya. Contohnya abuka. Kalau mansub tanda nasabnya dengan alif. Contohnya abaka. Kalau mahfud tanda khofatnya dengan ya. Contohnya abika. Kemudian alismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bertanwin ya. Ada yang marfu, tanda rafa'nya dengan dhammah, contohnya Ahmadu. Nah, ini namanya tidak bertanwin nih. Ya, hanya satu dhammah, bukan Ahmadun tapi Ahmadu. Tanda rafa'nya dengan dhammah. Mansub tanda nasabnya dengan fathah, contohnya Ahmada. Makhfud tanda khofatnya dengan apa? Juga dengan fathah, yaitu contohnya Ahmada. Nah, ini teman-teman, tanda-tanda ini yang warna merah ini harus wajib dihafal. Ini untuk kalimat isim ya, baru untuk kalimat isim. Saya ulangi lagi nih ya, hafalkan ya. Coba teman-teman hafal enggak? Isim mufrad tanda rofanya apa? Marfu tanda rofanya dhammah. Mansub tanda nasabnya apa? Fathah. Makhfud tanda khofatnya kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Itu isimun mufrad. Kemudian ismut tathniyah marfu tanda rafa'nya dengan apa? Alif, good. Mansub tanda nasabnya apa? Ya, good, betul. Makhfud tanda khafatnya apa? Ya. Alif, ya, ya. Dan jam'ul mudzakkar salim. Kalau marfu tanda rafa'nya apa? Wow, good. Mansub tanda nasabnya? Ya, good. Makhfud tanda khafatnya? Ya. Wow, ya, ya. Bisa hafal nih? Dhammah, fathah, kasrah, alif, ya, ya, waw, ya, ya. Kemudian jamul muannats salim. Marfu tanda rafanya dhammah. Mansub tanda nasabnya kasrah. Good. Makhfud tanda khafatnya kasrah. Dhammah, kasrah, kasrah. Dhammah, kasrah, kasrah. Kemudian jam'ut taksir, kalau marfu tanda rafanya apa? Dhammah.
Nah, sudah ada 3 nih yang dhammah. Kemudian mansub tanda nasabnya apa? Fathah. Makhfud tanda khofatnya apa? Kasrah. Dhammah, fathah, kasrah. Nah, sama dengan isim mufrad ya, dhammah, fathah, kasrah. Kemudian al-asmaul khamsah marfu tanda rafanya apa? Good, wau. Ya. Mansub tanda nasabnya good, alif. Makhfud tanda khofatnya yes, ya. Wau, alif, ya. Wau, alif, ya. Wau, alif, ya. Dan yang terakhir, al-ismul ladzi la yansarif marfu' tanda rafanya dengan apa? Dhammah. Tanda nasabnya fathah. Tanda khofatnya juga fathah. Ah, ini yang dihafal ya. Ini untuk kalimat isim. Sekarang kita ke kalimat fi'il. Dan ini udah sebenarnya kemarin ya, cuma saya menekankan lagi agar teman-teman menghafalnya. Majzum tanda jazm yang enggak ada di kalimat isim. Isim tidak menerima i'rab jazm. Hanya 3 ada. 3 aja ya, marfu, mansub dan mahfud. Dan sekarang kalimatul fi'li. Nah, kalimatul fi'li yang ada marfu, yang ada mansub, yang ada majzum itu cuma satu, yaitu fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari. Fi'lun madin enggak, fi'lu amrin juga enggak. Itu mabni dia. Nah, jadi enggak ada fi'il madhi marfu, enggak ada. Dia mabni. Nah, fi'il mudhari ya, ini yang dimaksud al-fi'lul mudhari. Nah, fi'il mudhari ini ada 3 bentuk. Satu, as-sahihul akhir. Sahih akhir. Yang kedua, al-mu'talul akhir. Dan yang ketiga, al-af'alul khamsah. Nah, sahih akhir, kalau marfu, tanda rofanya apa? Good, dhammah. Contohnya, yaktubu. Nah, ini sahih akhir. Marfu, tanda rofanya dengan dhammah. Mansub, tanda nasabnya dengan apa? Fathah. Contohnya, an yaktuba. Nah, dia harus ada an ya. Jadi an ini amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari. Mahfud ada enggak? Enggak ada. Enggak ada mahfud. Ya, fi'il mudhari tidak menerima i'rab khafad. Ya, tidak menerima mahfud, tidak ada yang terkhafatkan. Nah, adanya majzum. Nah, majzum tanda jazmnya apa? Sukun. Contohnya lam yaktub. Nah, agar i'rab jazm maka harus ada amil jazm lam. Kalau mansub harus ada amil nasab yaitu an. Kalau majzum harus ada amil jazm contohnya lam. Nah, ini satu contohnya ya, lam yaktub. Mu'tal akhir kalau marfu tanda rafanya apa? Dhammah muqaddarah. Apa itu dhammah muqaddarah? Dhammah yang tidak ditulis di dalam lafaz. Ya, muqaddarah itu diperkirakan di dalam benak kita. Ada hakikatnya, cuma dia tidak tertulis dan juga tidak dibaca ya ketika marfu. Contohnya yabki. Nah, ini fi'il mudhari mu'tal nih. Huruf ilat, huruf ilatnya ya. Huruf ilat itu huruf penyakit. Orang Arab susah memberikan harokat ya. Berat di lisan mereka itu. Yabki. Nah, di dalam benak kita yabkiyu. Cuma orang Arab susah melafadzkan yabkiyu. Nah, itu berat. Makanya disebut huruf ilat itu huruf penyakit. Yabki, tapi hakikatnya dia marfu tanda rupanya dengan dhammah. Namanya dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan di dalam benak kita, tidak ditulis dalam lafaz tetapi ada sebetulnya. Kemudian kalau mansub, ya, tanda nasabnya apa? Kalau mansub dia diberikan harokat. Contohnya an yabkiya. Nah, harokatnya fathah ya. An yabkiya. Mahfud tidak ada. Kalau majzum tanda jazmnya apa? Hadfu harfil illah. Membuang huruf ilat, menyembunyikan, membuang huruf ilat. Contohnya lam yabki. Tuh, huruf ilat kan ada nih ya. Di sini tidak ada. Nah, dibuang. Nah, pembuangan atas huruf ilat itulah tanda daripada i'rab jazm. Majzum tanda jazmnya hadfu harfil illah. Itu untuk mu'tal akhir. Yang terakhir al-af'alul khamsah. Af'alul khamsah kalau marfu tanda rafanya dengan apa? Nun. Contohnya yadrusuna. Ini teman-teman sering ketukar dengan jamak muzakkar salim. Kalau di depannya ada huruf fi'il mudhari, ya ini, ya, huruf fi'il mudhari itu ada ya ada hamzah, ada nun dan juga ta. Nah, maka ini fi'il mudhari, af'alul khamsah. Kalau enggak ada, maka dia masuk jamak muzakkar salim. Nah, yadrusunya ini fi'il mudhari, ya af'alul khamsah marfu tanda rafanya dengan nun. Kalau mansub tanda nasabnya apa? Hadzfun nun. Apa itu hadzfun nun? Menyembunyikan atau membuang huruf nun. Contohnya an yadrusu. Tuh enggak ada tuh kan? Ini yadrusunya jadi an yadrusu. Mahfud enggak ada, majzum sama dengan hadzfun nun dengan membuang huruf nun seperti lam yadrusu. Nah, ingat ya. Kalau fi'il mudhari ini ingin majzum, terjazmkan, maka dia harus diawali oleh apa? Amil
jazm, amilu jazmin, lam. Nih, amil jazm namanya. Kalau ingin mansub, dia harus diawali oleh amil nasab seperti an di sini. Nah, apakah amil jazm dan amil nasab cuma lam saja atau an saja untuk nasab? Tidak, masih banyak. Ya, masih banyak, nanti dibahas. Disampaikan bentuknya doang. Nah, ketika tidak ada amil jazm dan tidak ada amil nasab, maka fi'il mudhari tersebut marfu. Nah, seperti ini. Yaktubu, mana ada amil nasabnya nggak di depan? Nggak ada. Amil jazmnya nggak ada. Maka dia marfu, dihukumi marfu. Tanda rofanya kalau si akhir dhammah, mu'tal akhir dhammah muqaddarah, afal khamsah dengan nun. Nah, sekarang apa saja amil nasab? Nah, ini dia. Nah, sebelum ke situ, ini hafalin dulu ya. Teman-teman harus hafal nih. Fi'il mudhari shahih akhir marfu, tanda rofanya dengan apa? Ayo, dengan apa? Dengan dhammah. Mansub tanda nasabnya fathah. Majzum tanda jazmnya sukun. Tanda rofa dhammah, tanda nasab fathah, tanda jazm sukun. Dhammah fathah sukun. Dhammah fathah sukun. Hafalkan. Mu'tal akhir dhammah muqaddarah. Tanda rofanya. Mansub tanda nasabnya fathah. Majzum tanda jazmnya hadzfu harfil illah. Dhammah muqaddarah fathah hadzfu harfil illah. Dhammah muqaddarah fathah dan hadzfu harfil illah. Af'alul khamsah marfu tanda rafa'nya dengan apa? Nun. Tanda mansub dan tanda nasabnya hadzfun nun. Majzum tanda jazmnya hadzfun nun. Nun hadzfun nun hadzfun nun. Nah, untuk kalimat fi'il mudhari ini gampang, saya yakin teman-teman bisa menghafalnya. Siap? Oke. Sekarang apa saja amil nasab? Amil nasab nih. An-nawasib atau amilun nasbin. Amil nasab itu ada 10. Ada an, saya tidak menjelaskan satu-satunya di sini, hanya mengenalkan saja amil-amilnya. Ada an, lan, ya, idzan, kai, lamu kai. Bagaimana bentuk lamu kai? Begini saja lamnya. Lamul juhud, bagaimana bentuk lamul juhud? Begini juga. Nah, nanti apa perbedaannya? Silahkan tanyakan kalau ada yang bertanya. Kemudian hatta, kemudian faul jawab bentuknya fa, wawul jawab bentuknya waw, au al jawab bentuknya au. Nah, kalau ada amil ini, ya, lalu di depannya ada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari tersebut mansub, ternasabkan. Tanda nasabnya tergantung tadi. Sahih akhir tanda nasabnya apa? Dengan fathah. Mu'tal akhir tanda nasabnya apa? Fathah. Kemudian af'alul khamsah tanda nasabnya apa? Hadzfun nun. Hafalkan ya. Kemudian al-jawazim, amil jazm, amilu jazmin ada 15. Lam, lamma, alam, alamma. Lamul amri wa du'a bentuknya lam begini. La fin nahyi wa du'a bentuknya la seperti ini. In, ma, man, mahma, izma, ayun, mata, ayyana, ayna, adna, haitsuma, kaifama, idza fi syi'ri khasatan. Nah, ini semua namanya al-jawazim atau amilu jazmin. Dia menjazmkan fi'il mudhari. Baik teman-teman, intinya tadi ya, teman-teman harus menghafal tanda-tanda i'rab yang barusan tadi saya sampaikan. Hafalkan, hafalkan, hafalkan. Nah, pertemuan besok insya Allah teman-teman akan mudah memahami ya kalau sudah hafal ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.